Hari itu, Sai berada di dalam taksi menuju halte bis dan menangis mengingat perilaku buruk Virat terhadapnya. Di satu sisi, Virat juga menangis melihat bingkai foto Vinayak karena dia sangat merindukannya, kemudian melemparkan bingkai foto milik Sai ke lantai sampai hancur karena mengingat perdebatan mereka, sehingga Virat harus berpisah dengan putranya. Virat semakin emosi melihat foto Sai yang ada di lemari dan mulai melemparkan semua pakaian Sai keluar. Ninat dan Aswini datang mencoba untuk mengendalikan amarahnya lalu membuatnya duduk. Virat menangis di pundak Aswini dan mengatakan bahwa Sai telah membawa putranya pergi. Saat itu Bhavani datang dan terkejut melihat pakaian milik Sai berserakan di lantai. Bhavani juga merasa sedih dan berusaha menjelaskan, bahwa yang berhak memiliki seorang bayi adalah keluarganya daripada orang tuanya sendiri. Aswini meminta Virat untuk tenang dan berkata, "Sekarang kau adalah seorang ayah dan harus memikirkan tentang masa depan putramu. Jadi kau harus memanggil Sai untuk kembali ke rumah." Aswini menghubungi nomor Sai namun tidak ada jawaban karena Sai sedang sibuk keluar dari taksi dan memesan tiket bis menuju Gadchiroli, sehingga dia tidak mendengar ada panggilan masuk. Di saat Sai ingin melangkahkan kakinya memasuki bis, Sai menoleh dan berharap Virat datang untuk menghentikannya, namun kenyataannya tidak ada siapapun di sana. Sai pun naik ke dalam bis dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian, Paki memasuki kamar Virat dan kaget melihat kamarnya berserakan dengan pakaian Sai di lantai. Paki memohon pada Virat untuk membawa Sai dan Vinayak kembali ke rumah, namun Virat meminta Paki untuk tidak mengganggunya. Paki mengambil ponsel Virat dan memintanya untuk menghubungi Sai. Sontak Virat marah dan berteriak, "Aku tidak akan menghubunginya, bahkan seluruh anggota tidak ada yang boleh menelpon Sai dan biarkan saja dia tinggal sendirian." Paki memutuskan untuk menghubungi Sai sehingga Virat marah padanya dan meminta Paki untuk pergi. Di sisi lain, Sai melihat panggilan tak terjawab dari seluruh keluarga Kavan kecuali Virat, dan merasa sedih karena tak ada satu panggilan pun dari Virat untuk menanyakan di mana keberadaannya. Tiba-tiba bis yang ditumpangi oleh Sai mulai kehilangan keseimbangan setelah menginjak sebuah batu, bahkan ponsel Sai terlempar keluar. Semua penumpang ketakutan dan meminta sang supir untuk menghentikan bisnya, namun ternyata rem bis itu blong sehingga supir tidak bisa berbuat apapun dan tetap mengendarai bisnya meskipun dengan sangat gegabah, karena sang supir juga tidak bisa mengendalikannya. Suasana semakin tegang terutama di saat Vinayak menghilang dari pangkuan Sai dan mencoba untuk mencarinya, namun karena guncangan yang cukup kuat sehingga Sai pun kesulitan untuk mencarinya, bis tidak bisa terkendali lagi dan terperosok ke dalam jurang termasuk para penumpangnya. Di tempat lain, bibi Sai yang bernama Usa tegang melihat berita tentang kecelakaan bis menuju Gadchiroli dan para penumpang sedang dievakuasi. Usa menghubungi Sai namun nomornya tidak bisa dihubungi sehingga dia memutuskan untuk menghubungi Virat. Aswini mengangkat telepon darinya dan bertanya apakah Sai dan Vinayak sudah tiba di Gadchiroli. Usa memberitahu tentang berita kecelakaan bis dan khawatir tentang Sai juga putranya, itulah sebabnya dia menghubungi Virat untuk menanyakan kondisinya. Sontak Aswini merasa hancur tak berdaya mendengar kabar tersebut dan memberitahu Virat. Aswini bergegas menuju ruang tamu untuk memberitahu keluarga, namun ternyata mereka sedang melihat berita tentang evakuasi bis yang kecelakaan tersebut. Keluarga tegang dan beberapa orang mencoba untuk menghubungi Sai, namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, Virat tiba di lokasi kejadian dan bertanya pada petugas tentang Sai juga bayinya. Petugas memberikan daftar nama penumpang yang berada di sana dan Virat langsung mencari nama Sai. Virat menemukan nama Sai terdaftar dan menanyakan tentang keberadaannya. Petugas mengatakan, "Banyak penumpang meninggal dunia dan beberapa orang terluka, jadi kau bisa memeriksanya sendiri di tempat kremasi atau tenda medis." Virat mulai mencari Sai di tempat penyelamatan dan melihat satu persatu mayat yang sudah ditutupi kain putih. Virat berharap Sai dan Vinayak tidak di antara mayat-mayat tersebut dan berharap mereka masih hidup. Virat melihat gendongan bayi milik Vinayak dan sebuah koper milik Sai, sehingga Virat menangis sambil mengingat bagaimana Sai meninggalkan rumah Kavan bersama Vinayak. Di satu sisi, Sai terlihat terbaring di dekat sungai dengan luka yang cukup parah. Kemudian Sai tersadar dan merasakan sakit di sekujur badannya akibat insiden tersebut, namun Sai tidak menghiraukannya dan bergegas mencari Vinayak. Sai bertanya pada seseorang apakah mereka melihat bayi laki-lakinya. Orang tersebut tidak tahu karena dia juga sedang mencari keluarganya. Di sisi lain, Virat mulai menunjukkan foto Sai yang sedang menggendong bayi pada orang-orang apakah mereka melihatnya, dan menghentikan salah satu penumpang untuk menanyakan keberadaan Sai. Orang itu mengatakan, "Sai memang berada di dalam bis bersamaku, tapi aku tidak bertemu dengannya setelah kecelakaan tersebut." Tanpa mereka sadari Sai keluar dari hutan dan menanyakan pada orang-orang apakah mereka melihat bayi kecilnya. Namun tidak ada yang menjawab pertanyaannya karena mereka juga sedang sibuk.
Dokter melihat lukanya cukup parah dan mencoba untuk memberikan pertolongan pertama. Sai dibawa ke tenda medis dan perawat mencoba untuk membalut lukanya. Sai bertanya apakah dia melihat seorang bayi laki-laki. Perawat itu berkata, "Kau bisa mencarinya kembali setelah aku membalut luka-lukamu." Sontak Sai menjadi emosional dan memutuskan untuk pergi tanpa mendapatkan perawatan. Tanpa dia sadari Virat berada tepat di belakang Sai, namun mereka tidak menyadari satu sama lain. Sai bertanya pada petugas tentang Vinayak. Petugas itu menjawab jika mereka telah menemukan bayi laki-laki dan kau bisa menemukannya di tempat kremasi. Sai bergegas menuju lokasi dan terkejut melihat mayat sudah terbakar. Sai melihat tandu yang berisikan mayat bayi kecil dan berlari untuk menemuinya. Namun Sai tidak sanggup untuk melihat bayi tersebut dan menangis, karena nyawa Vinayak tidak terselamatkan. Saat itu Virat datang dan mulai menuduh Sai karena telah melenyapkan bayinya. Namun Sai tersadar dari halusinasinya dan melihat seorang pria sedang memarahi istrinya karena harus kehilangan bayi mereka. Orang-orang mulai membicarakan jika itu adalah kecelakaan yang sangat berbahaya karena banyak korban yang meninggal dunia. Saat itu tim medis datang dan meminta Sai untuk minggir karena dia membutuhkan kayu bakar untuk membakar mayat-mayat tersebut. Sai mencoba untuk pergi namun sarinya tersangkut di kayu, sehingga Sai pun terpaksa merobek sarinya dan bergegas pergi. Selang beberapa waktu Virat datang untuk melihat mayat di sana, akan tetapi dia tidak berani dan mulai menangis. Virat menoleh melihat potongan kain Sai berada di dekat tumpukan kayu dan bergegas untuk mengambilnya. Virat mengingat bahwa Sai mengenakan sari yang sama saat meninggalkan rumah kafan, dan menunjukkan potongan kain tersebut pada orang-orang sambil bertanya apakah mereka melihat istrinya. Virat menanyakan kembali pada petugas tentang Sai, namun petugas mengatakan, nama Sai tidak termasuk dalam daftar penumpang yang terselamatkan, dan mungkin saja namanya tertulis di daftar mayat yang dikremasi. Virat mengingat ucapan terakhir Sai bahwa dia akan meninggalkan Virat untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali, sehingga Virat pun berteriak histeris. Di tempat yang sama Sai juga menangis karena tidak bisa menemukan Vinayak. Mereka berhadapan satu sama lain namun terhalang oleh mayat yang sedang dikremasi sehingga mereka tidak bertemu. Virat mulai mengenang momen kebersamaannya bersama Sai dari awal mereka bertemu sampai Sai meninggalkan rumah bersama Vinayak. Virat mengingat ucapan Aswini jika sesuatu yang salah akan terjadi setiap kali mereka berpisah, dan Virat menyesal karena tidak menghentikan Sai pergi. Di sisi lain Sai mulai kehilangan keseimbangan, dan tanpa sengaja jatuh tak berdaya di tempat kremasi. Tak lama kemudian, Virat kembali ke rumah untuk melakukan pemujaan karena menganggap bahwa Sai dan Vinayak sudah meninggal dunia. Suasana saat itu sangat hening karena hanya anggota keluarga yang melakukan puja, dan terlihat jelas wajah mereka semua penuh duka. Di tempat lain, Sai terbangun setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan mencoba untuk pergi, namun dokter menghentikan dan meminta Sai untuk beristirahat karena dia terluka cukup parah. Sai bersikeras untuk mencari putranya sehingga dokter mengatakan, "Kau harus tenang karena bayimu baik-baik saja." Sai senang mendengar hal itu dan meminta dokter untuk membawanya. Dokter menjelaskan bahwa kandungannya baik-baik saja dan mungkin Sai tidak menyadari hal itu. Dokter pun meminta Sai untuk merawat dirinya dan memutuskan untuk pergi. Sai mengingat kembali gejala kehamilan palsunya dan berpikir, Vinayak meninggal dan aku tidak tahu apakah aku mampu untuk melahirkan bayi dalam kandunganku ini. Aku juga tidak tahu harus merayakan kebahagiaan tentang kehamilanku ini, atau harus bersedih karena kehilangan putraku. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis kecil menuliskan sebuah kata di pohon yang menyatakan kapan papa akan datang. Anak itu melihat seekor ular dan mengobrol dengannya layaknya seorang teman. Setelah itu Sai datang dan berteriak memanggil anak itu dengan sebutan Safi. Safi meminta ular itu pergi dan bersembunyi. Sai menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di hutan. Safi mempertanyakan kapan ayahnya akan datang karena dia sudah lama menunggunya. Sai menjadi emosional melihat coretan di beberapa pohon yang ditulis oleh Safi dan memberitahu bahwa dia juga adalah ayah sekaligus ibunya. Safi bersikeras untuk bertemu dengan ayahnya karena semua temannya memiliki seorang ayah dan bertanya kapan ayahnya akan pulang. Sontak Sai terdiam dan tidak bisa menjawab apapun. Sai memutuskan untuk membawa Safi pulang menggunakan sepeda miliknya, namun Safi mendesak Sai untuk mengajaknya ke tempat favoritnya. Sai berkata, "Aku memiliki banyak pekerjaan yang tertunda, oleh karena itu aku harus segera sampai ke rumah." Safi mengatakan, "Kau merawat pasien dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun kau tidak pernah memiliki waktu untuk mengajakku ke tempat favoritku." Sai merasa kasihan dan akhirnya setuju untuk pergi bersamanya. Sesampainya di akademi pelatihan polisi, Sai bertanya pada Safi, "Kenapa kau selalu datang ke sini setiap hari?"
Safi menjawab, aku ingin menjadi polisi saat aku besar nanti. Seorang pedagang susu juga menanyakan hal sama, sehingga dengan tegas Safi menjawab jika dia ingin menjadi seorang polisi yang hebat. Sai merasa senang dan meyakinkan Safi bahwa dia akan menjadi polisi yang pemberani seperti kakeknya. Saat itu Safi memperhatikan seorang anak bersama ayahnya dan bertanya pada Sai siapa nama ayahnya. Sai mengingat pertengkarannya dengan Virat dan mengalihkan topik dengan mengajak Safi makan es krim. Namun Safi bersikeras ingin mengetahui tentang ayahnya sehingga membuat Sai bingung. Di tempat lain, Virat sedang melakukan misi untuk menghabisi para teroris yang sudah meresahkan banyak orang. Namun ponselnya berdering dan Virat menerima panggilan video tersebut secara diam-diam. Vinayak memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju perkemahan sekolah dan bertanya pada Virat tentang keberadaannya. Virat menjawab bahwa dia sedang bermain petak umpet sambil memanggilnya dengan sebutan Vinu. Vinayak meminta Virat untuk tidak memanggil Vinu karena dia sudah dewasa. Mereka mengobrol sebentar lalu Virat berpamitan karena harus melanjutkan misinya. Entah siapa sebenarnya anak laki-laki itu karena sejak kecelakaan bis tersebut, bayi Vinayak sudah dianggap meninggal dunia begitu juga dengan Sai.